Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa iya jualan online itu makin susah? Jadi banyak selentingan. Jualan online itu makin susah sekarang, tahun ke tahun makin susah. 2024 susah banget. Wah, pandemi susah banget. Ada yes, ada no-nya sih. Ini opini saya ya, dan kita beda perspektif sangat boleh. Anda tidak sepakat dengan saya sangat boleh. Oke, ini opini saya. Pertama, overview dulu. Kita overview antara dulu versus sekarang ya. Saya berusaha objektif. Objektif ya, dulu versus sekarang. Dulu soal informasi kayak gimana jualan online, kayak konten kreator kayak saya tentang bisnis online atau konten kreator tentang bisnis, informasi produk apa yang rame, itu sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dulu waktu saya pertama jualan itu 2006 ya, jualan apa ya, kebingungan. Kalau sekarang banyak banget pilihannya. Terus mau belajar jualan online dulu, harus baca baca forum di Kaskus ya. Waktu itu saya ingat banget di Kaskus the best lah, Kaskus is the best. Terus ya pokoknya nggak semudah sekarang. Sekarang nonton di YouTube, nonton di TikTok bisa banget. Komunitas udah banyak banget, kelas-kelas juga banyak banget. Ada yang murah, ada yang mahal. Oh wow, sekarang sangat mudah. Jadi informasi jelas sekarang jauh lebih mudah. Lalu modal. Dulu versus sekarang ya jelas sekarang jauh lebih mudah dong. Kan ada pinjol. Nah, ini bukan berarti nyuruh teman-teman pinjam pinjol ya. Kalau pinjol menggunakan, ya maksudnya ya sekarang pinjaman tuh lebih mudah intinya. Pinjaman lebih mudah. Bukan hanya dari pinjol yang negatif yang kita dengar, tapi setahu saya kalau sekarang ada kredit baru ya 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang tuh ada kredit khusus UMKM yang katanya bunganya rendah. Terus apalagi ada juga peer to peer lending yang kayak Amarta, Syafiq, LBS dan seterusnya banyak. Jadi kita tinggal pitching aja terus dimodalin oleh banyak orang. Jadi modal sekarang jauh lebih mudah. Dulu harus minta orang tua, harus kerja dulu dan sebagainya. Lalu akses. Nah, maksud saya akses ini adalah kurang lebih sama kayak info sama modal sih. Tapi yang maksud saya di sini adalah kayak akses internet. Minimalnya itu, akses internet sekarang itu gampang banget. Dulu harus ke warnet. Dulu harus ke warnet, nggak semua HP ada. Terus dulu kuotanya juga nggak sekencang sekarang. Terus, akses sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. Lalu caranya, caranya jelas sekarang jauh lebih mudah lah daripada dulu. Dulu tuh caranya harus bikin website dulu, harus landing page dan lain sebagainya. Sekarang ya mau pakai landing page boleh, mau pakai website juga boleh, tapi bisa juga jual di marketplace, jauh lebih mudah. Terus caranya lagi dulu kita harus nganterin langsung ke gerai kurir. Sekarang pick up semua. Masalah masalah teman-teman pasti beda-beda ya. Ada yang pick up-nya jelek, ada yang pick up-nya bagus dan seterusnya. Cuman dulu fix harus nganterin. Sekarang fix by default itu pick up. Jadi sekarang jauh lebih mudah. Nah, hal-hal apalagi mungkin kalau dulu juga panjang ya, tapi dari hal overview kayak gini menurut saya sih sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. Yes, sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. Faktanya gitu. Tapi karena, nah, ini seperti pedang dua mata sisi. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan videonya bisa membantu teman-teman meningkatkan penjualannya. Dan bantu saya biar tambah semangat lagi bikin konten. Dan bantu juga orang lain sehingga konten ini bisa menyebar. Jangan lupa subscribe atau like, klik thanks di bawah. Itu membuat saya lebih semangat bikin konten. Cek gandirozaki.com, di situ ada kalau teman-teman mau konsultasi dengan saya. Dan juga mau tokonya di Bedah. Nah, bukan saya yang paling hebat, tapi insya Allah karena saya sudah banyak lihat seller center, udah banyak lihat TikTok Ads Manager dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang membantu tokonya teman-teman. Seperti buah si malakama lah. Karena sekarang sangat mudahnya jualan online, jadinya kompetitor jadi banyak. Nah, kompetitor jadi banyak, jadinya saling sikut-sikutan. Di situ yang mungkin terasanya susah. Ya, tapi secara fakta sekarang menurut saya jauh lebih mudah sih daripada dulu. Nah, biar biar adil lagi, kita kita breakdown si fase jualan online ya. Ini ada grafik namanya business cycle. Ini ada DOV, Date of Value ya. Dimana ini biasanya 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Ini banyak penjual atau pebisnis yang tumbang di sini Date of Value. Ini grafiknya ini grafik profit ya. Grafik profit atau uang lah. Di sini memang banyak yang tumbang. Tapi, nah sekarang itu nggak harus pakai modal. Kita bisa jadi afiliator, modalnya ya cuma internet, HP, sama niat. Udah, kalau dulu harus nyetok, harus impor, harus bikin kartu kredit, harus ngiklan. Sekarang juga harus ngiklan sih. Tapi dulu waktu zaman apa? Zaman Facebook ya.
Facebook ya ya iklannya mahal gitu, iklannya mahal, udah yang ngurus kartu kredit aja susah. Sekarang ya pakai Genius lebih mudah, ada macam-macam jauh lebih mudah. Nah sekarang debt of value-nya ini nyaris nggak ada, jadi lingkungannya tuh nggak gini, tapi mungkin rata kayak gini, alias bisa tanpa modal. Jadi kalau gagal pun nggak rugi gitu, gagal pun ruginya sedikit sekali. Jadi makanya lebih mudah. Nah, terus ada fase namanya fase growth, ketika dia berhasil WEP, terus sudah dapat pasarnya, sudah market fit, sudah ada segmentasinya sudah jelas dan sebagainya. Jadi naik 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 naik. Lalu habis growth ada fase mature namanya, di mana di sini biasanya sih kalau udah mulai mature, ketika growthnya tinggi, mulai berpikir untuk tambah tim yang lebih besar, mass production yang lebih besar, artinya bebannya makin besar. Jadi seperti gajah gitu. Kalau ada buku namanya buku tentang IBM, Who Says Elephant Can't Dance katanya. Jadi kata siapa, IBM tuh nggak bisa nari gitu, gajah tuh nggak bisa nari. Yang intinya memang kalau kita sudah melewati fase growth, kitanya masuk ke memperbesar tim, memperbesar cost dan sebagainya, masuk ke fase mature, di mana costnya sudah tebal. Costnya sudah tebal, dan itu kalau nggak berhasil manage-nya, lambat laun akan ke decline, mulai turun karena ada kompetitor baru dan sebagainya, mulai turun dan masuk ke fase sustain. Itu fase bisnis, teman-teman googling aja. Nah, menurut saya sekarang itu kalau fase dari debt of value ini sampai ke growth itu peluangnya besar, peluangnya besar. Jujur aja, kalau saya bikin toko baru untuk bisa satu order per minggu aja ya, sederhana aja, satu order per minggu aja dalam setahun, saya pede, pede banget, pede banget. Jangan setahun deh, 6 bulan deh. Satu order per minggu, toko baru, entah TikTok, entah Shopee, satu order per minggu nggak susah. Tapi kalau sudah mau masuk fase growth, terus mau misalkan 100 order per hari, 1000 order per hari, oh itu susah memang. Itu peluangnya memang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Tapi dulu juga sama-sama susah. Dulu juga susah. Memang kita dengar di sosmed banyak yang OKB, orang kaya baru. Tapi itu kan yang manisnya aja. Yang tumbangnya pun banyak. Yang tumbangnya banyak. Jadi intinya, menurut saya sih sekarang lebih logisnya tuh kita main di area ini aja, antara fase dead of valley sampai ke fase growth. Daerah sini menurut saya sangat realistis. Jadi buat teman-teman yang sudah lama jualan online bilang, aduh sekarang jualan online susah nih, ya udah, coba mundur. Nah, coba bikin yang baru. Coba bikin yang baru, karena saya yakin Anda sudah tahu selah-selahnya, tahu produk mana yang jelek dan sebagainya. Coba bikin mundur dari ke nol sampai ke growthin. Udah, itu pasti bisa lagi. Oke? Nah, coba kita list satu-satu yang katanya susah, oke? Yang katanya susah. Yes, neken seller, marketplace ya. Meta juga sebetulnya neken seller sih, iklannya tambah mahal, CPM-nya tambah mahal. Itu ya, yes, itu memang itu suatu keniscayaan teman-teman. Karena nggak mungkin mereka bakal uang terus, nggak mungkin. Kita juga kan pengen semuanya sehat, semua senang. Sekarang kalau kita semua senang, kalau kita senang, bayar senang, marketplace yang nggak senang, artinya environment-nya sebenarnya nggak sehat ya. Secara jangka panjang jelek. Jadi kalau mau jangka panjang, ya harus ditekan sellernya, ngasih fee lebih besar, iklan lebih mahal dan seterusnya, biar sama-sama sehat. Jadi kita mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Lalu yang katanya susah, dikirim jam 12, ya udah tinggal ready stock aja, susah amat. Aduh saya dropshipper, ya udah jangan jadi dropshipper kalau 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 nggak bisa kurang dari jam 12. Aduh ini vendornya nggak bisa kirim sebelum dari jam 12, ya cari vendor baru. Duh gitu aja kok repot. Lalu perang harga. Oh, sekarang perang harga, Kang. Katanya saya jualan jilbab tipis banget. Ya sudah, tinggal menghindar. Susah amat sih. Tinggal menghindar. Ya udah jangan jualan jilbab, jualan yang lain atau ya at least gini deh teman-teman. Terus tapi bingung Kang jualan apa? Ini gini, kita oke, udah fix nih. Anda nyemplung di Red Ocean, nyemplung di perang harga. Ya sudah, setidaknya pindah dulu deh. Kalau nanti pindah nyemplung lagi ke Red Ocean, setidaknya Anda sudah satu langkah lebih maju daripada Anda diam nggak gerak. Jadi menurut saya ya sudah, kalau Anda merasa jualan jilbab nggak make sense lagi, terlalu Red Ocean, ya udah jualan yang lain. Repot amat. Oke, kalau Anda merasa jualan produk ini udah perang harga, sikut sana sikut sini, misalkan jualan popok, ya sudah pindah. Susah amat. Oke, lalu iklan mahal. Ya sudah, kalau iklannya mahal, harga dinaikin, harga naikin sehingga kita punya budget untuk iklan. Nanti nggak ada yang beli, ya sudah balik lagi ke perang harga tadi, karena tinggal menghindar, cari produk yang blue ocean yang bisa diiklankan dan seterusnya. Lalu katanya no ads, no sales. Ya ini fakta ya. Fakta ada yang kayak gitu, tapi ada juga kok, ada juga yang seller yang purely organik juga ada. Ya sebenarnya sederhana juga. Ya udah, kalau no ads no sale ya tinggal tinggal ads aja, tinggal jalanin ads-nya.
Jadi yang coba teman-teman list deh, coba teman-teman pandang secara objektif, bagian susahnya itu seperti apa? Bagian susahnya itu yang mana? Sekarang jual online, teman-teman yang kemungkinan besar sih yang merasa sekarang tambah susah itu yang sudah jualan di atas 2 tahun lah. Oh, sekarang susah, udah sekarang susah, kemungkinan kayak gitu. Coba list susahnya itu apa? Ada nggak sih solusinya? Coba objektif, ada nggak sih solusinya? Saya yakin ada. Dan jangan-jangan masalahnya itu bukan di si yang Anda anggap susah, jangan-jangan masalahnya di Anda. Jangan-jangan. Nah, makanya menurut saya, yes, sekarang jualan online susah itu buat yang fix mindset, yang nggak mau berkembang. Jadi kita harus growth mindset. Teman buku aja, cari aja bukunya yang growth mindset. Aduh, siapa namanya itu, buku keren banget. Kalau pebisnis belum baca itu kayaknya bukan pebisnis beneran deh. Jadi cari bukunya namanya Growth Mindset. Jadi kalau Anda merasa susah, jangan-jangan Anda si fix mindset yang menganggap bahwa orang lain yang salah, saya tidak salah. Keadaan yang salah, saya tidak salah. Tidak gitu. Jadi kalau bisnis memang harus growth mindset. Lalu buat yang si mental tempe juga kayaknya nggak akan bisa bertahan. Jadi yes, susah buat si mental tempe. Mental tempe tuh kayak gimana? Waduh, ada kebijakan baru. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, ini tuh mental tempe kan. Harus kuat, harus strong. Memang kita pasti dobrak sesuatu pasti akan luka dulu sedikit, tapi ya nggak apa-apa. Memang seperti itu. Mental harus kuat, fisik harus kuat dan seterusnya. Dan saya yakin Anda yang nonton video ini tentu bukan dua orang itu, bukan terkategori fixed mindset atau mental tempe dong, karena ya teman-teman yang nonton di YouTube, nonton belajar di YouTube, saya juga belajar, ya artinya mau belajar terus, ya artinya open minded dan siap belajar. Alhamdulillah. Lalu kalau saya gimana menghadapi yang katanya susah ini? Kalau saya sih, kalau saya ditandingin head to head ya, di fase yang tadi yang Dead of Valley ini, di fase nol, saya lawan newbie gitu ya, yang baru banget jualan, saya yakin saya menang. Yang saya bilang tadi, kalau saya lawan newbie yang baru banget terjun, kan tadi teorinya gini ya, makin banyak orang jualan online, kompetisi makin susah. Nah, kalau kita startnya sama, saya lawan newbie ya saya menang dong. Saya sudah ngulik TikTok Ads, Meta Ads, bikin website bisa, Shopee Ads setiap hari dibuka, baca data bisa, ngitung bisa. Ya saya menang dong dibanding newbie. Nah, saya udah lihat banyak banget seller center. Ya saya menang. Makanya kalau saya sekarang sih lebih condong ke small, small but beautiful. Jadi ya saya mundur lagi aja. Mundur lagi ke titik nol, lalu bikin toko baru atau produk baru sampai ke titik di mana mulai mau growth. Menurut saya ini realistis. Bayangin kalau saya yang kayak sampai sampai titik ini punya 10 akun atau 10 TikTok, 10 Shopee, kan lumayan juga. Nggak harus mencapai ke fase growth lalu kaya raya langsung decline, kan nggak harus. Jadi menurut saya ada blessing in disguise lah. Menurut saya nggak susah, tetap mudah dan ya begitu. Growth mindset ya, dan jangan mental tempe. Oke, itu aja. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dan Anda sangat boleh untuk tidak sepakat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, cek juga ganirozaki.com. Di situ insya Allah ada, kalau teman-teman mau konsultasi one on one dengan saya atau mau tokonya dibedah, boleh cek di ganirozaki.com. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.